Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jimmy dari Musafir Rock and Roll. Selamat siang teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Setelah kemarin saya bercerita tentang orang-orang Indonesia yang telah menetap di Amerika, kali ini saya coba bercerita tentang status mereka di Amerika. Jadi teman-teman ya, banyak dari teman-teman dari Indonesia ini, perantau dari Indonesia ini, Waalaikumsalam, yang awalnya masuk dengan visa turis ataupun mereka masuk dengan cara berlayar. Mereka umumnya adalah seperti saya katakan sebelumnya, mereka adalah para pelaut. Nah, banyak dari mereka ini yang akhirnya overstay. Ini bukan jadi rahasia umum lagi ketika di Amerika, dan maksud saya di New York dan beberapa wilayah Indonesia, wilayah Amerika lainnya, banyak orang-orang kita yang overstay. Bagaimana status mereka saat ini? Banyak dari mereka yang overstay, dan kemudian ada yang bernasib baik mendapatkan green card ataupun juga mendapatkan status citizen atau warga negara Amerika. Bagaimana caranya? Salah satunya mereka mempunyai anak di Amerika. Jadi ketika anak ini setelah menginjak umur 21 tahun kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi teman-temannya kalau yang tahu ya, si anak ini nantinya bisa mensponsori para orang tuanya yang berstatus ilegal menjadi legal. Begitu juga banyak dari para perantau ini yang akhirnya menjadi legal, mendapatkan green card karena menikah dengan warga negara Amerika, dan banyak cara lainnya ya. Jadi beberapa orang beruntung ini akhirnya mempunyai status yang legal dengan mendapatkan green card ataupun bahkan berstatus citizen atau warga negara. Banyak juga yang lainnya yang masih berstatus gelap ya teman-teman ya. Walaupun mereka telah menginjak belasan tahun ataupun puluhan tahun sekalipun. Jadi banyak orang-orang di New York ataupun di negara bagian lainnya seperti di Pennsylvania, di Philadelphia, di Scranton, dan wilayah Amerika lainnya yang masih berstatus gelap. Mungkin teman-teman di sini bakal bertanya, bagaimana Bang status orang-orang gelap itu, apakah aman? Saya coba membuat videonya menjadi dua bagian. Saya coba bercerita dengan yang aman dulu ya. Oh berarti ada yang nggak aman ya? Saya coba selesaikan dulu ya videonya. Jadi umumnya orang-orang kita yang berstatus gelap ini aman selama mereka tidak mempunyai catatan kriminal. Intinya jangan macam-macam lah. Kalau cuman bekerja dan lain-lain, mereka sangat aman. Mereka tidak akan mendapat masalah dengan pemerintah Amerika. Tapi ketika mereka melakukan tindakan kriminal, otomatis mereka akan dipulangkan. Jangankan orang kita ya, orang yang berstatus warga negara Amerika sekalipun, mereka bakal mendapatkan sanksi hukum jika melakukan tindak kriminal. Jadi sanksi hukum ini tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang ilegal, orang-orang yang legal pun ketika mereka melakukan tindak kriminal, mereka pun akan terkena sanksi hukum. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, banyak orang-orang kita ini yang beranak pinak, beranak cucu di Amerika dengan status legalnya. Mereka, beberapa dari mereka yang beruntung mendapatkan green card karena disponsori oleh anak-anaknya, tapi banyak juga yang mereka masih berstatus gelap walaupun sudah
puluhan tahun, dan banyak mereka akhirnya yang ketika merasa cukup, mereka kembali ke Indonesia karena ya seperti saya bilang tadi, sudah merasa cukup modalnya, cukup berpetualangnya, dan lain hal sebagainya. Jadi teman-teman, kalau ditanya apakah dengan status ilegal tersebut orang-orang perantau Indonesia ini aman, jawabannya aman dan tidak aman. Nah, yang tidak aman nantinya saya akan coba bercerita, karena kebetulan ada salah satu teman saya yang mengalami hal yang kurang menyenangkan dengan status ilegalnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya ini. Doakan channel saya ini semakin berkembang. Tolong bantu share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.